Panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang bahwasannya telah memberikan kita semua berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang usia, nikmat sehat jasmani dan rohani. Sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama, bersilaturahmi, bermujahahah ya di dalam acara halal bihalal keberangkatannya Neng Nani Rosani yang insya Allah nanti tanggal 2 Mei akan berangkat pergi menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Untuk itu mohon doa restunya dari ibu-ibu ya, dan sekaligus nanti permintaan maaf. Mudah-mudahan beliau sampai pada waktunya berangkat diberikan kesehatan jasmani dan rohani ya, diberikan dilapangkan rizkinya, mudah-mudahan keberangkatannya di dalam perjalanan diselamatkan sampai kembali lagi ke tanah air, dan di dalam melaksanakan ibadah hajinya mudah-mudahan diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin waktu sudah terlalu siang ya untuk pembukaan, tidak akan panjang lebar, maka acara selanjutnya akan dibacakan hadoroh yang akan dibacakan oleh Haji Mumun Mulyati. Mangga kita waktosna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ibu-ibu serta acan di transportasi kawasan hadoroh, urang mohon keheula maaf ka Allah Subhanahu wa taala, nabu urang sasarengan maos istighfar ti wangsulan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Li wa liwalidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya wa li masayyina wa ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Khususnya Sayyidina Abu Bakar wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jami'il ulama'i wal amilin wa syuhada'i wa sholihin bima salikil ardi wa maghribi bahriha wa bahriha usolli sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jami'a baina wa ummatina wa jadina wa jadatina khususan di Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq.
Ajit dari Sempong. Alhamdulillah pada saat ini sudah hadir di tengah kita acara kita dengan bacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Ini maaf borongan. Ini karena acara mendadak ya, yang ditugaskan pembawa acaranya ada halangan, jadi borongan haputan kayu ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pembacaan sholawat yang akan dibacakan oleh tim dari A77. Untuk itu maka terima kasih. Dari tim A77 dengan penyanyi panggilan artis KDI Umi Hani. Semoga grup Qasidah A77 bisa menghibur ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Masrahkeun nya. Siap. Ayo, dipoto heula. Salam
Kesehatan kurang sedengan jasa angkat untuk dikit ya Bu. Ayo salam budaya. Daripada
Ibu. Terima kasih. Sudah? Sudah? Sudah. Ya Rabbi, ya Rabbi, salimna. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, salimna. Ya Rabbi, ya Rabbi, salimna. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, salimna. Terima kasih, alhamdulillah. Inilah penampilan qasidah dari A77. Mudah-mudahan bisa menghibur ibu-ibu semua. Terima kasih. Terima kasih karena waktu sudah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim wa ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi
ibu-ibu hadirin di tangga berdiri. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mana ibu-ibu? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Allah ya Rabbi, undanglah kami umroh dan haji ke tanah suci, tunaikan perintah ilahi, berziarah ke makam Nabi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kirong dan tawaf keliling Ka'bah, terus bersa'i ke Safa Marwah, duduk berukuk di padang Arafah, khusyukkan hati jiwa berserah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mabit bermalam di Muzdalifah, melempar batu untuk berjumrah, dengan tahallul jadi sempurna. Semoga ibadah Allah terima. Amin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak
makbul dapat ampunan. Baik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ilin, inna Allaha syai'in qadir. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat panggilan dari lahir. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke panitia bila ada konsumsi mangga sok dikeluarkan kita kayak di piring. Cuma sambil mendengarkan sambutan boleh itu konsumsi yang bisa dihidangkan. Untuk sambutan pertama karena ketua alumni 77 berhalangan karena beliau sedang sakit pada hari ini, maka akan diwakilkan oleh Bapak Wakil Ketua, yaitu Bapak Deden Jaya Laksana. Mangga nyanggakeun ruang tamu. Ya, yang akan ikut undangan semua yang hadir pada kesempatan acara walimatul haji Ibu Nabi, kami atas nama grup alumni 77 mengucapkan selamat menunaikan ibadah haji, dilancarkan perjalanannya, diusulkan ibadahnya di sana, diberikan kesehatan serta mendapatkan haji yang mabrur. Juga pada ibu-ibu yang hadir di sini, mudah-mudahan bisa menyusul berangkat ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini mungkin
saya juga tidak panggil, langsung ditodong saja, lebih galak-galakan lagi. Dan intinya pada kesempatan acara ini semuanya kita bersama-sama mendoakan kepada Teh Nani di sana. Mudah-mudahan kita semua juga bisa mengikuti jejaknya Teh Nani, bisa berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Untuk itu tidak banyak lebar, mungkin saya akhiri. Tidak budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Deden Jaya Laksana yang sudah memberikan sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu yang akan disampaikan oleh Teh Nani Rosani. Mangga nyanyikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Umar Ustazah, maaf. Dan yang saya sayangi semuanya, anak 77, teman-teman semuanya yang saya cintai, dan saudara saya yang sudah datang, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya mohon maaf lahir dan batin, semoga semuanya memaafkan saya. Dan sangat minta bantuan doanya agar saya bisa diberikan kesehatan, dapat melaksanakan semua ibadah sesuai dengan tuntunan Allah. Saya semua sangat berterima kasih banget. Saya tidak bisa membalas apa-apa, dan sangat terima kasih kepada Bunda kakak saya yang sudah mengadakan acara ini. Sebetulnya saya tidak berniat untuk acara ini, karena ya maklumlah kondisi saya, tapi alhamdulillah semua sayang sama saya, terutama kakak saya yang sudah mendukung saya dan selalu melindungi saya dalam kondisi apapun. Saya sangat bersyukur punya keluarga yang sangat sayang, punya teman-teman yang sayang kepada aku itu juga yang sudah semuanya membantu, dan semua sayang. Sekali lagi doakan saya. Saya bukan orang kaya, saya bukan orang mampu, tapi saya niat untuk ibadah. Pertama, niatan ini dari suami saya, tapi suami saya tidak bisa melaksanakannya. Dan kemarin pun setelah ada panggilan saya masih bingung dari mana saya harus membayarnya. Saya ragu, saya bingung sampai saya bilang Pak Ustaz, saya ikut menasik ya, tapi saya nggak janji. Kalau saya mampu untuk membayar saya pergi, tapi kalau enggak saya mohon maaf, saya ikut aja dulu. Alhamdulillah Pak Ustaz baik mengizinkan saya ikut untuk menasik. Karena di sisi lain anak saya juga testing di Unpad, saya harus butuh biaya. Saya sudah bingung harus kemana saya cari uang. Dan alhamdulillah anak saya diterima, Allah sangat membantu saya, memudahkan saya. Anak saya diterima dan alhamdulillah bayarannya tidak sesuai yang dibilang anak saya. Alhamdulillah sampai bisa kebayar untuk haji dan membayar anak saya kuliah lagi. Ya Allah, semua bantuan Allah, semua jalannya Allah. Semuanya teman-teman saya juga membantu segala-galanya. Semoga juga saya selalu dilindungi oleh Allah. Saya percaya dan yakin Allah akan membantu dan memberikan jalan bagi saya. Mohon doanya kepada semuanya, Bu Ustaz. Doakan saya, Bu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, dan Nani sudah menyampaikan permohonan maafnya ya ibu-ibu ya. Kemudian juga mohon didoakan semoga beliau selamat sehat sentosa ya, bisa kembali lagi ke tanah air. Alhamdulillah, dan Nani kuasa Allah ya bisa diberangkatkan tahun ini ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah ya, semua dimudahkan jalannya. Mudah-mudahan perjalanan teh nanti di sana dimudahkan, dilancarkan, ada dalam ridho serta barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya sampailah kepada acara inti, yaitu hikmahnya Walimatu Safar Haj yang akan disampaikan Ibu Hajah Masita Arum SAG dari Cengkong. Nanti Ibu Ustadz sekalian dengan doa penutup. Untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya kurang kencang nih Bu, kuenya kurang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Sayyidul Bait, Sayyidul Hajat, yang saya hormati Bapak Ibu semua yang berbahagia, saya hormati Bu Siti Romlah, wasilah beliau sering ke sini. Terima kasih semuanya. Mohon izin duduknya saya bukan berarti lebih baik, lebih tahu. Mungkin ada dari sisi umur, mungkin ada yang di atas saya, mohon maaf, bukan menggurui ya ibu semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah jelang siang ini kita dipertemukan. Tak lupa selawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita pengikutnya. Marilah sebelum berlanjut kita sama-sama bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan teman-teman kita yang sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Yang sedang diuji Allah Ta'ala dalam bentuk apapun, seberat apapun, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin, seraya berharap Allah memberikan solusi yang terbaik. Yang sedang disempitkan ekonominya, mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan rezeki. Kita doakan untuk Bu Ani Rohani yang akan menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan Allah berikan hal yang terbaik. Bi barakati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa kabarnya hadirin semua? Kurang kompak ini. Lihat kemarin juga Ibu Ani Purahan, Bu Siti Romlah tulisan maaf ya. Oh, ya. Ya, jadi biasanya kalau saya ngisi pengajian
Apa kabarnya Umahat? Alhamdulillah, subhanallah, Allah. Ulang lagi ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, Allah. Ini murid TK mana? Ya, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tiada lain kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Yang kalau kita ditanya, nikmat Allah banyak nggak? Banyak? Bukan banyak, tapi banyak. Banyak. Saking banyaknya kita nggak bisa menghitung. Makanya Allah berfirman di dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, gak akan sanggup untuk menghitungnya. Hari ini sudah bersyukur? Sudah bersyukur hari ini? Kapan? Ketika saat bangun dari tidur. Karena kalau kita tidur itu ibu-ibu semua, bahwa ruh kita itu diambil. Kemudian nanti dibalikan. Makanya ada orang yang tidur, akhirnya tidur selamanya. Ketika Allah masih membangunkan kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bisa tidur aja alhamdulillah. Nah kalau nggak bisa tidur kata orang, datang aja ke majelis taklim, cari pojokan, jangan lupa baca bismillah. Dan kalau nggak bisa tidur, banyak orang nggak bisa tidur ya Bu. Bahkan tingkat ketergantungan di Eropa, Amerika itu tingkat ketergantungan obat tidur itu sangat tinggi. Ya, nah ibu-ibu tanpa obat aja bisa tidur. Bahkan nempel aja langsung. Alhamdulillah, nggak perlu pakai obat bisa tidur. Bahkan nih yang gampang itu kalau nggak, makanya kalau susah tidur di taklim aja datang. Ya orang lagi sholat Jumat aja gampang tunduk nggak? Masya Allah. Iya. Nyatanya Bu, katanya memang ujiannya di situ. Mudah-mudahan ngomongnya saya pada hari ini tidak membuat itu seperti di Mina Bobokan. Lihat kiri kanannya ada yang tunduk nggak? Nah ibu-ibu semua, nikmat dari melek mata sampai kita tiap tidur kembali sangat dalam. Bisa duduk aja alhamdulillah. Coba mau duduk tapi maaf di bokongnya ada bisul. Bisa duduk nggak? Mau jalan bisunya di tengah-tengah kaki. Mau makan ada sariawan. Atau berkurang ketika gigi mulai satu persatu gugur. Mau makan bisa. Apalagi udah ompong semua. Ya, mau makan daging nanti kalau saat lebaran kemarin ini susah. Jadi kalau sepele itu yang sepele menurut kita padahal itu manfaat. Makanya Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rahman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah sebutin berapa kali? Ada yang pernah itu enggak? Nikmat apa lagi sih yang kamu dustai? Allah udah ngasih kita banyak kenikmatan, tapi banyak kita yang dustai. Ya, mudah-mudahan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur, tidak mendustai segala kenikmatan Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah sebutkan sebagai penegasan di dalam surat Ar-Rahman sampai 31 kali. Ternyata banyak kita yang mendustai segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Padahal Allah banyak ngasih. Kalau dihitung-hitung kita nggak sanggup untuk ya. Bahkan saking banyaknya kita nggak bisa menghitung. Coba ibu-ibu semua, Allah itu rugi nggak kalau kita tidak bersyukur? Jadi Allah udah ngasih banyak, betul Bu? Bahkan kita nggak bisa menghitung, betul? Coba kalau dibalik, apa yang sudah kita berikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang sudah kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sudah banyak atau masih sangat dikit? Sepakat? Termasuk yang ngomongnya sedikit ya Allah. Kadang-kadang Allah bahkan ngasih jauh lebih banyak di luar ekspektasi kita. Jadinya Allah tegaskan juga. Tadi di dalam surat Ar-Rahman disebutin sampai berapa kali? Dicatat nanti ada puas. Makanya ya, jadi
Ibrahim, dalam surat Ibrahim surat 14 ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, jadi kalau kita bersyukur ditambah. Kalau kita kufur, inna adzabi, ada yang namanya sanksi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan semua kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa pandai bersyukur. Alhamdulillah bisa mendatangi undangan Walimatus Safar pada hari ini. Alhamdulillah, bisa jadi ada teman-teman ibu yang mau datang tapi sakit. Ya, alhamdulillah bisa memenuhi undangan. Mudah-mudahan kan hari ini kita menghadiri Walimatus Safar Ibu Ani, mudah-mudahan yang berikutnya. Amin ya Allah. Siapa di antara ibu-ibu yang sudah umrah atau haji? Tunjuk tangan. Umrah atau haji? Ya, boleh kita. Yang lain sudah umrah belum? Belum. Mudah-mudahan Allah layakkan kita semua jadi tamunya Allah Subhanahu. Layakkan tak menjadi tamunya Allah. Kalau mau jadi tamunya presiden, ada seleksi nggak? Mau jadi tamunya presiden? Nggak asal-asal untuk jadi tamunya presiden aja, harus bagiannya. Boleh nggak pakai sendal jepit? Itu yang namanya penyanyi tunanetra, yang namanya Putri Apriani ya. Waktu itu diundang ke istana, bapaknya pakai celana jeans itu suruh ganti. Itu baru mau menghadap presiden diseleksi. Kalau menghadap Allah ke rumahnya Allah juga diseleksi. Kata aja orang sudah mau berangkat, ternyata ditipu. Belum lama kemarin ya dari mana itu ditipu 25 orang. Mereka terlunta-lunta di bandara Singapura. Ya, travelnya kabur. Ya. Itu kalau misalkan ngikutin suudzonnya, masya Allah. Tapi ketika umumnya, ya Allah, mungkin hamba belum bisa menjadi tidak layak menjadi tamu. Ya, berapa banyak ternyata giliran mau berangkat meninggal atau sakit, akhirnya yang berangkat justru anaknya atau istrinya dan sebagainya. Mudah-mudahan makanya kita tugasnya apa? Ketika kita berharap ingin haji ataupun umroh, itu harus diyakinkan ke dalam diri kita bahwa sebelum kita ajal menjemput harus punya niatan haji karena merupakan rukun Islam yang kelima. Ya, kalau misalkan kita nggak pernah berharap, tidak berkeinginan untuk haji ataupun umroh, kata Nabi, silakan memilih meninggalnya menjadi seorang Yahudi atau Nasrani. Artinya matinya dalam kekafiran. Mau? Nauzubillah min dzalik. Karena Allah sebutkan tuh di dalam surat Al-Baqarah, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Yakin meskipun belum tahu kapan tapi yakin. Tapi kalau ingin sesuatu nggak ada actionnya, bisa nggak jalan? Pengen minum tapi nggak mau tangan bergerak atau nggak mau berjalan kaki, bisa nggak minum? Bisa. Sama kalau kita mau haji atau umroh, Allah itu maha kaya. Jadi nabung dulu. Nanti Allah itu yang genapin. Makanya Al-Quran disebutkan, "Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Kalau kita sudah berazam, tawakal kepada Allah. Pasrah aja. Karena dia dalam surat Al-Quran disebutkan, "Faman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Jadi kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah yang cukupkan, Allah yang genapin. Tugas kita nabung. Ya, saya teringat teman saya namanya Bu Haji Hindu. Beliau itu selalu bilang begini, kita yang nabung, Allah yang lunasin. Kita yang nabung, Allah yang lunasin. Bu Haji Hindu yang harusnya duduk di sini, Bu Haji Hindu. Berhubung kemarin Bu Siti Romlah menghubungi beliau nggak tahu Bu, sedang melaksanakan ibadah umroh ya. Beliau awalnya pertama kali itu beliau cerita kepada saya, beliau haji itu ketika salah satunya ada kerinduan kita untuk pergi ke sana. Karena kita kalau niat itu, kalau kita masih niat kemudian Allah takdirkan kita nggak panjang umur, sudah dicatat. Ya, apalagi sekalian actionnya nabung aja, nabung sehari 500,
500 itu dihitung sebulan jadi 150 misalkan. Sebulan saya tabung, jangan diotak-atik, nanti Allah dengan cara mempermainkan takdir kita. Yakin itu? Yakin tuh? Karena ngaji itu yakin. Konsep yakin itu rukun iman. Kalau bagi Allah tadi apa yang tidak mungkin tadi Bu Ani cerita bagaimana ternyata sesuatu bagi yang menurut kita nggak mungkin bagi Allah apa sih yang tidak mungkin. Yakin ya Allah. Dan Bu Haja Hindun itu beliau setiap hari melihat di samping tempat tidurnya itu ada Ka'bah. Sambil setiap beliau baca labbaik Allahumma. Kita labbaik Allah ya Bu, talbiyah dulu sambil dibayangkan ibu nundukkan kepala, sambil dibayangkan ibu termasuk di antara jutaan orang yang berada di depan Ka'bah. Ada di antara sekian banyak orang yang sedang sa'i. Bisa Bu? Kalau tadi mungkin belum menusuk ke hati, kita bertalbiyah sambil hadirkan hati, sambil membayangkan bahwa kita ada di sebelah kirinya Ka'bah. Karena Ka'bah itu kita di sebelah kiri, kirinya Ka'bah. Bisa Bu? Nah, nanti baru diikutin ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika. Ya, mudah-mudahan kalau ada air mata yang menetes merupakan bagian dari kerinduan kita untuk berziarah nanti ke Raudhah, ke makam Nabi, juga kita bersolat, bisa sholat di depan Ka'bah, insyaallah. Jadi tanamkan dulu kerinduan. Bu Haja Hindun itu rindu, tapi Allah dengan caranya. Allah dengan cara mendatangkan rezeki. Beliau diberangkatkan umroh pertama oleh salah satu jamaahnya di Puja. Setelah Bu Haja Hindun, saya tahun 2012, karena saya juga rutin di sini Puja. Tahun 2012 saya alhamdulillah diberangkatkan juga oleh salah satu jamaah dari Puja, Masjid Ta'lim Nurul Hayat PT Pupuk.
Jadi rindukan dulu. Gambar itu jadi motivasi, jadi afirmasi kita. Hadirkan hati. Kalau hanya sekedar ikut-ikutan bertalbiyah tanpa menghadirkan hati, maka tidak rindu nanti orang. Tanamkan kerinduan kita untuk ke sana, supaya kita berharap bahwa kita tidak mati dalam kondisi kekafiran. Bagi Allah apa yang tidak mungkin, lihat dulu gambarnya, merinding. Kalau saya mengisi Walimatus Safar itu udah gak kehitung. Setiap tarbiyah pasti nangis, setiap tarbiyah pasti menangis. Dan kemarin saya Desember dan Januari saya sempat menetap di Saudi dan alhamdulillah bolak-balik ke sana. Jadi masih ada. Saya kemarin akhir Januari baru pulang. Saya selama 2 bulan ada di sana. Ya, jadi setiap waktu bisa sholat di depan Ka'bah. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa pulang. Nah, ibu-ibu semua kita ketika memang Allah kasih kesempatan haji ataupun umroh, ingin berharap apa? Ibadahnya apa? Diterima. Mabrur itu artinya apa? Mabrur itu artinya albir. Jadi orang pulang haji atau umroh itu ada bekasnya. Bekasnya apa? Kebaikannya itu permanen. Ketika orang sudah mulai pakai ihram, sudah niat labbaik Allah umrohkan, ya misalkan labbaik haji ya, itu rambut aja selembar aja kelihatan, itu nggak boleh, bahkan bisa kena dam. Ya. Nah, pulang dari haji ataupun umroh tutup aurat. Kenapa sampai ada film yang namanya Pak Haji Muhyiddin? Itu contoh Pak Haji yang nggak benar, ya, karena dia tadi kalau namanya orang pulang haji dan umroh, pulang itu adalah mabrur tidaknya setelah pulangnya. Ya, orang akan lihat, ya, setelah pulang haji dan umroh orangnya sabaran, yang selama ini tuh temperamental, yang selama ini nggak nutup orang pulang haji terjaga orang itu mabrur. Albir, dari kata albir, mabrur itu dari kata albir artinya kebaikannya permainan. Ya, jaga kata-kata nggak? Nanti tadi buat Bu Siti Rohmah baca salah satunya, wala jidala fil haji, ya, wala rafasa wala jidala fil haji. Jadi ketika haji itu jaga lisan. Kalau di dalam hati aja bisa terjadi. Ya. Jadi jaga hati dan lisan itu benar-benar. Karena apa? Saya dulu pengalaman gini Bu. Ketika saya berangkat waktu itu dengan manajemen kolbu pakai AAGIM ya. Itu ketika mau ke masjid, saya berbarengan dengan teman. Kemudian ketika sampai di masjid, saya bilang sendalnya taruh aja di rak sepatu, ya. Tapi teman saya bilang, enggak, takut hilang. Terus saya bilang, karena bilang saya pengalaman saya bilang, alhamdulillah saya dari kemarin juga nggak hilang. Saya ngomong gitu Bu. Rupanya pas pulang hilang sendal saya Bu. Termasuk teman saya juga hilang. Akhirnya gara-gara itu nih, akhirnya sendal saya juga hilang. Akhirnya kita nekat Bu. Padahal nggak tahu ya. Padahal nggak, mungkin menurut Allah sombong banget gitu. Emang kamu pasti sama gitu. Itu sama teman sepele aja Masya Allah. Ya. Kemarin saya baru datang teman saya pulang umroh. Salah satu dia ketika di saat sa'i, dia cerita di saat sa'i kan kalau kita kesana itu bisa minum air zam-zam itu bolak-balik ya. Ya bahkan kalau saya selama 2 bulan di sana bolak-balik minum, bahkan mandi pun air zam-zam. Bawa higien gitu ya. Nah, ketika lagi saat sa'i, teman saya itu dibilang sama tour leadernya bilang, saya pengen minum air zam-zam, bawa botol mau isi. Kata tour leadernya bilang, nanti aja Bu, kan banyak sepanjang jalan ini juga air zam-zam temenin kok, ntar aja. Tapi dia ini kekeh tetap aja ngambil dulu air zam-zam. Apa yang terjadi? Ada bisik-bisik tetangga. Ternyata ketika dia di saat sa'i, itu pundaknya berat seperti membawa beban yang berat. Tapi dia akhirnya dia karena tadi pas mau jalan itu biasa, tapi ketika diingat dia nggak dengar, itu pundaknya pegel luar biasa, seperti
masih bawa beban berkilo-kilo, berpuluh-puluh kilo seperti itu. Makanya jaga lisan. Ngawalnya dari mana? Dari tanah air. Jaga lisan kita. Makanya disebutkan kata dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Sebaik-baik perkataan adalah mengajak menyuruh kepada kebaikan. Ya, kalau dalam hadis sebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia berkata baik atau tidak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, kalau yang beriman kepada Allah, saya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia berkata baik atau nggak bisa berkata diam. Masih semangat? Bu, pernah dengar sahabat Nabi yang namanya Umar bin Khattab? Kenal nggak, Bu? Kapan kenalannya? Umar bin Khattab itu salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Bahkan surganya VIP. Bahkan beliau salah satu yang mendampingi Rasulullah SAW di makam Nabi di Raudhah. Ya, jadi Raudhah itu Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Nanti masih ada disisakan satu yang menurut riwayat itu adalah untuk Nabi Isa alaihissalam. Ya, dan saking dekat itu ya. Beliau itu udah dijamin masuk surga. Kita dijamin masuk surga. Tadi semua kita kalau ditanya pengen masuk surga, surganya mana? Mau surga yang mana? Yang penting mah masuk surga aja ya. Di emperannya juga udah. Masa masuk surga di emperan? Pengennya surga kalau kata Nabi. Kalau minta surga minta yang tertinggi, Jannatul Firdaus. Nah, golongan yang memperoleh Jannatul Firdaus itu ada 4 golongannya. Pertama, karena Nabi. Kita Nabi bukan? Checklist satu tanda silang. Ya. Yang kedua, asyuhada, orang-orang yang bertempur di medan pertempuran. Berjuang kan? Ya, yang kelihatan sekarang di Palestina. Ya, mudah-mudahan kita doakan, doain, jangan sampai kita nggak doain. Mereka menjaga Masjidil Aqsa, ya, kiblat pertama Aqsa, doain, donasikan, donasi enggak, doa enggak. Nanti kita di hadapan Allah gimana? Ya. Jadi syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka nih orang-orang yang mati syahid, pertama tidak dimandiin, ya, tidak dikafani, ya, dikuburkan, tidak dihisab, langsung masuk surga VIP, jasadnya utuh. Ya. Dari tahun 2013, pamannya Nabi yang namanya Hamzah bin Abdul Muthalib, ketika terjadi banjir bandang di Saudi dan itu ditutupi tahun 2013, itu banjir bandang semua syuhada perang Uhud. Nanti kan kalau salah satu Turk City itu adalah ke Uhud ya, Uhud itu. Nah, melihat makam syuhada 70 orang syuhada perang Uhud. Salah satunya adalah Hamzah dan beliau adalah imamnya para pemimpinnya para syuhada. Nah, Hamzah di saat terjadi banjir di Saudi yang ditutupi beritanya di dunia, itu tersingkaplah jasadnya Hamzah bin Abdul Muthalib. 2013 sudah meninggal, sudah ratusan tahun, lebih dari 1000 tahun. Ternyata ketika kena banjir itu jasadnya terbongkar, kelihatan masih utuh, darahnya masih bercucuran seperti baru meninggal. Itu keutamaan orang mati syahid. Dan itulah dia menghadapkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan dia meninggalnya dengan ditombak, dengan dicekikkan dan sebagainya. Itu orang mati syahid. Dan Palestina yang berjuang itu biasa, ya, mati syahid. Kita masih syahid ya? Loh, mati syahid ya? Berarti cewek satu tanda silang. Itu kan orang ibu-ibu yang melahirkan juga kan syahid. Itu syahid dunia. Ya. Orang yang meninggal karena sakit di wilayah perutnya itu disebut syahid. Jadi banyak. Tapi itu syahid dunia. Orang yang meninggal karena reruntuhan, gedung
juga. Tapi syahid dunia itu gimana? Tetap dimandikan, tetap dikafani, disolatkan, dikuburkan. Dalam kubur tetap disiksa kalau nggak punya apa ibu. Makanya wasilah surat Al-Fatihah kami bacakan. Mudah-mudahan untuk keluarga kita siapapun yang sudah lebih dahulu, ya, mudah-mudahan diterima iman Islamnya yang pertama. Yang kedua, dilapangkan kuburnya. Kubur itu luas atau sempit? Kalau melihat ukurannya kan sempit, tapi jadi lapang. Yang ketiga berharap apa? Dijauhkan dari siksa kubur, ya. Karena orang baru masuk aja kalau banyak durhaka kepada Allah, dia langsung udah malu-malu sudah robotin makannya. Dia itu banyak kisah-kisah orang-orang yang durhaka kepada Allah. Ya. Yang keempat apa bu? Minta apa? Ditempatkan di sisi Allah di tempat yang terbaik. Roboh min riyadil jannah. Taman di antara taman surga. Ya. Jadi kembali lagi bahwa ahli Jannatul Firdaus, tempat yang tertinggi. Kalau ibu mau melihat kriterianya, itu ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Itu nanti ibu bisa melihat tuh. Tapi saya ngambil secara globalnya. Yang pertama apa tadi? Penghuni Jannatul Firdaus siapa pertama? Para nabi. Yang kedua? Para syuhada. Yang ketiga dan keempat itu kita bisa peluangnya ada di sini. Yang pertama as-siddiq, orang yang senantiasa jujur. Kemarin puasa bu, Allah berikan kita tarbiyah Ramadan supaya pada jujur. Kan sebenarnya kalau puasa itu yang milih siapa? Allah langsung. Kalau orang haji berangkatnya sendiri, tapi akan tadi bisa satu kampung. Tuh. Orang yang sholat ada yang lihat nggak? Ada. Kalau ke masjid, ibu di rumah kalau sholat ada yang lihat nggak? Tapi kalau haji walaupun udah sahur, bisa jadi kalau keluar apa nggak? Bisa kan? Bisa. Kalau mau lepas kan tinggal pura-pura. Namanya kasih sayang Allah kepada kita, Allah tarbiyah kita dengan namanya puasa. Mudah-mudahan saum Ramadan kita, qiyam Ramadan kita, sholatnya, ngajinya, infak sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah layakkan kita masuk surga ar-rayyan bagi orang-orang yang berpuasa. Ya Bu. Halo. Ini seperti. Nah, ibu-ibu semua, jadi kalau kita siddiq, mudah-mudahan kita senantiasa jujur dengan ditarbiyah puasa. Kalau kepada diri sendiri aja nggak jujur, bagaimana kepada orang lain? Negeri ini butuh orang pintar atau orang jujur? Jujur, pintar juga tetap perlu. Tapi orang pintar udah banyak, yang dibutuhkan adalah orang jujur supaya negeri ini duitnya nggak digerogotin terus tuh, ya, nggak dikorupsi, masya Allah. Kemudian kira-kira udah jujurkah? Yang keempat, ini kita punya peluang nih di as-siddiq dengan jujur. Yang keempat ada as-salihin, ya, orang-orang yang soleh. Meskipun namanya Pak Soleh, Pak Solihin, belum tentu dia soleh dan solihin. Mendingan namanya Pak Agus soleh, ya. Namanya Ibu Solihah, belum tentu juga soleh. Mendingan namanya Bu Wati tapi solihah, Ibu ya. Ya. Apapun namanya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh. Karena walau ibu kemudian taklim, ngaji yang terbaik itu mengubah kita menjadi apa? Orang yang soleh dan soleh. Kan akan begini nih, bapaknya itu berasa kalau ibunya ngaji. Rasakan kalau mama tuh pulang ngaji bawaannya adem. Ya Pak ya, bawaannya adem. Kalau bisa mah tiap hari ngajinya biar adem terus. Mana air adem banget. Kalau perlu nanti kalau pulang ngaji kita belanja, oh orang namanya gamis, mau yang mana? Jadi ngaji itu ada outputnya, ada hasilnya. Kita ketika kita Allah perintahkan kita puasa Ramadan, itu juga outputnya apa? Makan.
la'alakum tattaqun. Perintah haji juga diri la'alakum tattaqun. Makanya sebaik-baik itu kalau tadi dibacakan tilawah, sebaik-baik bekal itu adalah taat. Ya. Kalau arti taat apa? Hah? Taat itu artinya jalani perintah Allah, jalani. Kira-kira di umur ibu berapa pun saat ini, perintah apa saja yang sudah dijalani, larangan Allah apa saja yang masih dilakukan. Kalau di dunia kita sengaja melanggar, ada sanksi nggak? Ada sanksi. Itu kayak kita bawa mobil nggak bawa SIM dan STNK, melanggar nggak? Ada konsekuensinya nggak? Apalagi udah tahu ini lagi ada bulan razia kendaraan motor, ya bisa jadi dapat. Nah tapi kasih sayangnya Allah, walaupun kita melanggar setiap hari, ya Allah masih sayang sama kita. Siapa di sini yang nggak punya dosa? Yang nggak punya dosa? Ada? Ya ada, termasuk saya. Banyak ngomong, banyak salah. Ya. Jadi semua kita nggak ada yang nggak punya dosa. Karena manusia alisan minal khotoba, manusia tempat salah dan dosa. Ya. Tapi kasih sayangnya Allah setiap hari kasih nikmat menambah. Coba ibu, tarik nafas. Tahan aja. Ada yang buat nggak? Tapi Allah kasih gratis kita untuk nikmat bernafas. Baru berasa nikmat bernafas itu kita butuhkan saat kalau masuk rumah sakit. Sesak nafas. Kan sesak nafas nggak mungkin. Saya nggak mau pakai tabung yang gede, akan 3 kilo aja. Bisa? Belum lama ketika terjadi kebakaran hutan di Riau, Jambi, Daerah Sumatera, itu Bu membuat pandangan terbatas, nafas pada kena ispa. Beli tabung oksigen yang kecil segini, harganya 50.000 untuk nafas dan bantu. Wah Allah kasih kita gratis, nggak pakai beli. Saya belum lama ngurus ibu mertuanya kemarin tanggal 25 Maret itu setahun. Itu saya setiap berapa hari beli tabung yang gede, saya sengaja beli tabung yang gede. Supaya kalau yang tabung yang kecil, pakai sehari gratis. Ya. Jadi beli itu sampai bela-belain beli 1 jutaan. Jadi lama-lama yang diberikan yang ukuran kecil yang tadi saya harganya 1,5. Yang isi ulangnya itu udah kecil banget. Tapi yang buat ya itu tabung kesehatan. Dan mahal nih mas. Bagaimana kalau misalkan sesak nafas dibantu harus kena tabung? Nah kita yang Allah kasih gratis bersyukur, alhamdulillah. Tanpa coba kalau ada kalau orang sesak kan berarti ada kendala ya di paru-paru. Alhamdulillah kita dapat gratis yang makanya Allah nyuruh kita bersyukur. Kalau kita bersyukur pasti akan Allah tambah. Halo, ya. Jadi ibu-ibu semua, mudah-mudahan ngaji kita membuat kita menjadi orang yang semakin soleh dan soleh. Dan insya Allah tadi kita dilayakkan Allah masuk surganya Allah Subhanahu. Kembali ke pembahasan kita bahwa semua kita berharap ketika jadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik saat umrah maupun haji, pulangnya menjadi haji yang mabrur. Ya. Arti mabrur itu dari kata dasarnya apa? Albir, kebaikan yang permanen. Kalau di saat haji dan umrah tidak boleh kelihatan Allah, walaupun kalau kita melihat di sana nih Bu, kalau nggak pernah kalau belajar fikih kan kalau orang daerah-daerah lain itu mereka kakinya kelihatan. Ya, mereka menganggap kaki itu bukan tulang. Nah itu nggak pernah kemana-mana nih. Akhirnya ketika di sana bisa jadi hanya melihatin kita ada orang. Akhirnya ini yang pukul orang. Kok itu tak apa adik? Kalau begini nih, sholat itu tak kelihatan. Supaya
Ya, jadi mudah-mudahan terjaga. Siapapun yang nanti dijaga, belajar dulu. Makanya apa sih persiapan yang harus dilakukan kalau kita ingin menjadi tamu kelas? Jadi harus pahami pertama rukunnya dulu. Ada rukun. Kalau rukun itu sholat ada rukunnya enggak? Kalau meninggalkan salah satu rukun batal nggak? Otomatis riba. Kalau rukun haji itu ada yang bilang 5, yang 6. Rukun haji itu 6. Ya, boleh 5, boleh 6. Yang pertama niat. Yang kedua hukum. Ya, hukum itu jadi kita mulai puncak hajinya di tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah itu di sana haji, wukuf al-hajju Arafah. Makanya kalau di wukuf itu orang yang lagi sakit apapun harus dibawa ke wilayah Arafah. Karena dia kalau nggak ke Arafah batal. Ya, ulang lagi saya. Ya, jadi di tanggal 9 puncak haji dulu. Ya, wukuf di Arafah. Ya, wukuf di Arafah. Kita di sini puasa Arafah. Ya. Nanti kalau sudah wukuf, kemudian tawaf. Jadi makanya kenapa saya suruh ibu-ibu tarbiyah bayangin bahwa posisi di kiri kita itu ada biar merasa ya, bayangin kita ada di antara sekian ya, kita sudah pertama. Jadi saran saya cari yang memang energinya tidak banyak. Tawafnya apa? Tawafnya yang dekat-dekat dengan kaki. Karena semakin jauh lingkaran semakin butuh energi yang banyak, apalagi di lantai lebih jauh. Ya, makanya begitu masuk kita jauh-jauh kayaknya nggak resep ya, kayaknya kalau sholatnya nggak di depan kaki, ya, dekat dengan kaki. Tapi namanya di sana lihat itu gampang tenggelam. Ketika saya kemarin umroh beberapa kali di sana selama di Saudi, itu ada di depan samping saya persis orang Indonesia ya, dua orang Jawa, orang Jawa kan nggak semua Jawa gitu ya. Tapi dia udah sengaja dikol. Itu di waktu yang mustajab di waktu tahajud. Begitu datang dia ngambil kau ke seluruh saudara-saudaranya. Nih di depan Ka'bah, ayo kamu berdoa apa? Dia mengatakan dirinya sampai masuk azan subuh masih kau. Ya kamu sayang banget itu waktu mustajab. Ya, jadi kalau kita doa itu di sana tempatnya diijabah. Jadi jangan lupa titip doa kepada Allah. Karena itu tempat-tempat kalau kita di luar haram, waktu timing, ya, waktu di antara ada dari koma, waktu di sujud yang terakhir, ya, waktu saat kita sedang berpuasa, kan kalau di sana terbolak-balik. Jadi saya satu kamar saya itu orang Bandung. 3 orang berempat satu kamar. Itu ibu dengan 2 anaknya. Terus si anak itu bilang kepada saya nyesel berangkat, sedih saya bilang, kenapa bu? Ini si mama ini setiap hari tujuannya belanja. Sampai mimpi-mimpinya juga belanja. Sedih saya. Sampai sih, ini nanti buat oleh-oleh buat si Imam belum dibeliin, buat buah belum dibeliin, sama gitu. Ya Allah, mungkin di dunia ini sebelumnya memang mungkin banyak semuanya. Jadi luruskan niat kita bahwa ketika Allah panggil menjadi tamunya Allah, bukan pembuktian diri bahwa kita itu kaya. Bukan pembuktian diri bahwa nanti kita akan kelak menjadi ibu haji dipanggil supaya panggil ibu haji, dan kalau ada acara duduknya paling depan acara. Tapi apa? Memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga niat ikhlas lillahi ta'ala, jaga lisan, jaga hati, ya. Jadi makanya persiapan yang harus dilakukan adalah persiapan ilmu supaya tahu yang dilarang apa. Ya, yang sunnahnya apa? Kalau yang namanya wajib haji itu nggak dikerjain ada. Tapi kalau rukun, namanya rukun, batal. Kalau sholat nggak baca al-fatihah, batal. Otomatis batal. Orang nikah, rukun nikah ada kan? Rukun nikah, tapi dia nggak ada walinya. Batal. Astagfirullahaladzim.
وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم انصر المجاهدين في إندونيسيا وانصر المجاهدين في فلسطين وانصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lebih dan kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan sehat dan umur dengan waktu dan kesempatan bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umi Hajah Masita Arum yang telah memaparkan bagaimana ya persiapan untuk yang berangkat haji, kemudian amalan-amalan di sana yang harus dilaksanakan. Mudah-mudahan Neng Nani Nani Rosani tuh kok salah Nani Rosani, adikku yang cantik, mudah-mudahan di sana bisa menjalankan semua rukun wajib sunat hajinya. Mudah-mudahan di dalam melaksanakan hajinya di sana diberikan kelancaran, kemudahan, diberikan kesehatan dari mulai berangkat sampai pulang lagi ya. Mudah-mudahan diselamatkan di perjalanannya sampai pulang lagi kembali. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya apa yang barusan dipaparkan oleh Ibu Ustazah. Mudah-mudahan juga kita secepatnya mendapat panggilan dari Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan ditutupnya doa, acara pada siang hari ini sudah selesai. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Saya sebagai pembawa acara dadakan ya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati ibu-ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian acara ditutup dengan bermusafahah ya. Ibu satu teman saya juga mau berangkat bersama saya ke sini dunia. Mangga ibu-ibu ya untuk berkeliling bermusafahah. Ibu Hajah, terima kasih.
وسلم اللهم صل وسلم وزد وأنم وأنعم وتفضل وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Monggo haturan bisa paham. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك pergi haji ke tanah suci melaksanakan perintah ilahi serta ziarah kenalkan Nabi mengharapkan syafaat Nabi. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Bahagianya kita melaksanakan rukun Islam, sedihnya hati tiada batasnya keluarga yang ditinggalkan. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Jangan lupakan salam kami kepada Rasulullah, berdoa nanti di Baitullah, semoga kami bisa mengikutinya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda
Selamat jalan kami ucapkan kepada Anda semua. Kami di sini menghaturkan doa semoga selamat dan juga kembali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma ja'alhu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Amin amin Allah amin amin ya rabbal alamin. Amin amin Allah amin amin ya mujib basa'irin. Amin amin Allah amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.